bahwa di mata kuliah ini itu saya akan menyampaikan pengertian mengenai komunikasi. Semuanya hadir pada saat ini? Hadir. Dari sebagian ya. Dari sebagian tidak apa-apa. Tapi yang penting pada saat ini kita perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Kita awal saja perkuliahan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pertama saya akan menyampaikan bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa komunikasian atau komunis. Jadi istilahkan bahwa komunikasi itu adalah ada kesamaan di situ. Ada kesamaan antara si penyampai pesan dengan yang menerima pesan. Dan kemudian bahwa terjadi proses komunikasi itu bisa ada dengan adanya media komunikasi. Ada bisa komunikasi secara langsung atau komunikasi tidak secara langsung atau melalui media. Nah kemudian proses komunikasi itu adalah penyampaian pesan-pesan. Proses komunikasi itu adalah penyampaian pesan-pesan. Penyampaian pesan-pesan itu antara si penyampai pesan atau komunikator dengan komunikan. Nah, yang menyampaikan pesan adalah komunikator, yang menerima pesan adalah komunikan. Nah, kalau misalkan tidak terjadi kesamaan di situ pemahaman, maka tidak terjadi proses komunikasi. Kemudian media komunikasi itu bisa dengan media secara langsung maupun tidak langsung medianya. Apalagi untuk masa sekarang misalkan bisa menggunakan alat teknologi untuk media komunikasinya. Saya kira itu mengenai pengantar ilmu komunikasi dari tadi sisi pengertian, kemudian dari media, kemudian dalam penyampaian pesan, feedback dan lain sebagainya. Silakan yang mau bertanya. Ya. Kenapa istilah komunikasi identik dengan komunis? Sebetulnya memang itu dari sisi bahasa, jadi bukan identik dengan komunisnya. Ini memang selalu bahwa yang namanya komunis itu kan sama-sama. Nah berarti proses terjadi komunikasi itu berarti ada sama-sama pemahaman di situ. Jadi memahami antara yang disampaikan dengan yang menerima pesan. Itu ya. Ada lagi? Siapa? Ya. Apa saja media komunikasi selain TV dan radio? Media komunikasi selain TV dan radio banyak. Bisa sekarang itu ada internet, media sosial dan lain sebagainya. Medianya sangat banyak sekali. Kemudian juga media-media langsung atau media yang tidak langsung. Itu bisa. Selain itu, paham ya? Ada lagi? Ya Pak, dari tadi kami membahas komunikasi. Bagaimana sih keberhasilan suatu komunikasi? Keberhasilan suatu proses komunikasi itu terjadinya kesamaan. Nah, kembali kepada yang tadi, kenapa yang disebut proses komunikasi itu adalah komunis? Kesamaan di situ ada proses kesamaan, ada pemahaman yang sama. Jadi kalau dicontohkan, misalkan ditanya mau kemana, ya jawabnya misalkan mau kemana ya tujuannya tujuannya itu yang jawabannya itu tujuannya. Nah di situ adalah proses komunikasi terjadi. Tapi kalau misalkan apa yang disampaikan tidak dipahami, maka itu tidak terjadi proses komunikasi. Kalaupun terjadi proses komunikasi, hanya komunikasi tidak proses komunikasi timbal balik. Jadi hanya sepihak di situ. Itu yang satu ngobrol, tapi yang satu tidak memahami. Maka disitulah perlu adanya saling memahami si yang menyampaikan pesan dengan yang menerima pesan, komunikator dengan komunikan. Itu ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Itu saja sebagai materi mengenai pengantar
pakar komunikasi dari sisi pengertian, dan mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Itu saja.